Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati syekhina mukarram Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Musholah Al-Ikhlas. Yang saya muliakan keluarga besar dari Musholah Al-Hashim yang dimuliakan Allah, para ustadz yang dimuliakan Allah yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini Allah turunkan barokahnya untuk kita semuanya, dan putra-putri kita dijadikan oleh Allah putra-putri yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, khususnya berguna bagi agama. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, ayat yang dibacakan Ustaz Ubay tadi terkait dengan kekuasaan dan karunia Allah. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Para jamaah yang saya muliakan, ayat ini berkaitan dengan tauhid. Kenapa? Karena Allah awali kata-kata walillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah mulkus samawati wal ardh, yaitu kerajaan langit dan kerajaan bumi.
Berarti yang dimaksud dengan kerajaan langit dan bumi adalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi beserta isinya, baik itu yang di langit berupa mator, berupa rizki, kemudian yang ada di bumi berupa nabat, tumbuh-tumbuhan, dan selain itu semuanya, itu semuanya milik Allah. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini adalah ini semuanya milik Allah. Jadi kalau sudah kita katakan apa yang ada yang kita miliki semuanya adalah milik Allah, berarti kembalikan kepada Allah. Kalau kita merasa memiliki, siap-siap untuk kecewa. Kalau kita merasa kita memiliki kendaraan, berarti kita merasa mempunyai dan menguasai. Kalau orang sudah merasa memiliki, maka nanti dia akan siap-siap rugi begitu. Kenapa? Karena yang ada di alam dunia ini enggak kekal. Pasti akan kembali, pasti akan hancur, pasti akan sirna. Oleh karena itu, semuanya kembalikan kepada Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Rizki yang Allah turunkan ini milik Allah. Apa yang kita makan saat ini semuanya milik Allah. Tapi kalau sama istri jangan tukeran. Kan sama-sama milik Allah. Nah, kamu milik Allah ya. Nah, maka istri kamu milik Allah. Makanya bagi saya gitu. Gak bisa. Nah, gak bisa bagi-bagi, gak bisa. Nah, sekalipun semuanya milik Allah kan ada ketentuannya. Nah, kemudian rizki, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Bahkan kejadian-kejadian saat ini pun semuanya ada di bawah tangan kekuasaan Allah. Ustaz, kejadian saudara-saudara kita yang ada di Palestina, apakah ini juga ketentuan Allah? Betul, semuanya adalah ketentuan Allah. Nggak akan beredar, nggak akan jatuh daun yang ada di tangkai kecuali memang Allah sudah tentukan dia akan jatuh begitu. Nah, kemudian apakah saudara-saudara kita di sana ini mereka sengsara? Tidak. Bahkan itu adalah lebih baik buat mereka. Nah, makanya kita nggak bisa sampai ke sana, badan kita nggak sampai ke sana, tapi senjata kita sudah sampai ke sana. Makanya Ustaz Satiri udah ngirim senjata andalan. Gitu. Doa. Ya. Kita kan sudah kirim ke sana. Kita nggak usah kirim rudal skatnya milik Irak, nggak usah. Kita nggak usah ngirim nuklirnya punya Rusia, nggak usah. Kita juga sudah punya senjata. Senjata kita adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Kita nggak usah Pak, kita nggak usah badan kita nggak usah sampai ke sana. Cukup doa kita yang sampai ke sana. Kenapa? Kalau kita berangkat ke sana, visanya mahal. Pun juga pertanyaannya banyak. Yang ngapain ke sana? Begitu ntar. Nah, iya pas sampai sana kalau misalkan kita menang bisa ngebom atu dah tuh. Apa namanya? Mobil tank kita bisa ledakin satu ya. Kalau misalnya badan kita yang meledak gimana? Kita cuma ngabisin tenaga dan nyawa doang ke sana. Baru tuh udah langsung nyampe. Karena begini, Nabi 14 abad yang lalu itu sudah mengatakan bahwasanya ummati hadhihi. Nabi langsung menunjuk ummati hadhihi, umatku ini, katakan dengan
Umatku ini adalah ummatun marhumatun, umat yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana? Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Nanti mereka itu tidak akan merasakan azab di akhirat. Enak. Umat Kanjeng Nabi nanti di akhirat mereka tidak merasakan azab. Berarti kan enak ya. Yang penting kita umat Kanjeng Nabi. Udah itu doang. Jadi kita nggak ada siksa, bukan nggak ada siksa, nggak ada azab nanti di akhirat. Oh, berarti kalau begitu kita nggak usah sholat. Lebih salah lagi. Kita udah dapatkan prioritas dari Kanjeng Nabi. Nabi sudah mengatakan, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, tidak merasakan azab nanti di akhirat. Lalu azab mereka itu di mana gitu? Azab orang Islam itu di mana? Azab umat Kanjeng Nabi itu di mana? Nabi mengatakan innama adzabuha fid dunya. Sesungguhnya azab umatku itu di dunia. Apa? Pertama al-fitan, fitnah akan timbul, ujian-ujian akan timbul. Apa ujiannya? Macam-macam. Ada yang terbunuh dan juga ada yang lain-lainnya. Itu Allah turunkan. Al-fitan wazalazil, wazalazil, yaitu kegoncangan-kegoncangan yang ada di muka bumi. Maksudnya adalah gempa bumi. Itu ada umat Islam tuh di dunia itu, Pak. Bala Allah turunkan, bencana Allah turunkan, musibah Allah turunkan. Itu adalah siksa untuk umatku, kata Kanjeng Nabi. Kemudian gempa bumi Allah turunkan, itu pun juga siksa buat umatku. Wal qatlu, dan juga mereka dibunuh, mereka diperangi, mereka dibombardir, itu pun juga adab mereka di dunia. Itu mereka merasakan. Apalagi wal balaya, balai yang turun di muka bumi, apapun bentuknya, itu pun juga siksa untuk umatku, kata Kanjeng Nabi. Itu mereka merasakan itu. Dan makanya orang-orang yang ada di Palestina itu harapan mereka adalah mati syahid. Pengen mereka mati syahid. Anak kecil, dia kalau sudah hafal Al-Quran ditanya, nah kamu kalau sudah hafal Al-Quran, apa keinginan besar kamu? Keinginan saya besarnya adalah nanti mati syahid. Tuh, Masya Allah. Kita, aduh, kayak mikir 12 kali ke belakang. Itu keinginan besar mereka. Keinginan mereka adalah kami kalau sudah selesai menghatamkan Al-Quran, kami adalah mati syahid. Dan itu kerasa sama mereka. Jadi mereka orang-orang yang nggak takut mati, Pak. Kenapa? Karena mati kan cukup sekali doang udah. Ntar kesananya hidup lagi kan mereka. Dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang ada. Di alam kubur mereka bahagia. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur, mereka syuhada. Masya Allah. Wangi pak jasad mereka, wangi badan mereka. Tapi kalau misalkan orang-orang Israel kali yang mati, ya itu bau bongoknya luar biasa. Ya Allah. Iya bau. Ya Allah. Jadi memang umat Kanjeng Nabi karena Nabi sudah mengatakan umatku adalah ummatun marhumatun, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, akan tetapi innama 'adzabuha fid dunya, yaitu apa? Al-fitan, fitnah, ujian-ujian yang Allah turunkan kepada mereka. Makanya ujian yang datang kepada kita ini banyak. Terkadang
kita diuji dengan khauf, sedikit rasa takut. Ya. Cuma sedikit doang itu rasa takut. Kan ada rasa takut dalam hati kita. Takutnya apa? Takut kalau enggak dipilih sama masyarakat, begitu. Kan takut itu juga ya. Ini mah caleg. Takut dia, sehingga gilialah dia jalan-jalan. Nah, makanya ya alhamdulillah kita doakan nanti para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, mereka adalah orang-orang yang amanah. Amin ya Rabbal, bisa mengembalikan kondisi Indonesia ini menjadi yang lebih baik. Masya Allah, gitu Pak. Nah, kata Kanjeng Nabi, umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah, sehingga karena umat ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah, maka jangan khawatir akan kehidupannya. Ustaz, berarti kita sudah dijamin masuk surga? Jaminan belum ada, tapi keinginan dan keyakinan itu pasti ada. Keinginan kita masuk surga. Kenapa? Rasul sudah katakan tidak ada Adam. Ketika tidak ada Adam, kan berarti kita masuknya surga. Ini luar biasa. Jadi keinginan kita adalah keinginan mengharapkan ridho Allah. Tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita inginkan kecuali rahmat dan ridho Allah. Nah, rahmat dan ridho Allah ini kita gapainya dengan apa? Dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Lillahi mulku samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap sesuatu apapun itu maha kuasa. Artinya apa? Artinya apa yang ada di muka bumi ini, baik yang di langit, semuanya ini takdir dan kekuasaan Allah. Kita bisa datang ke sini, ini kan berdasarkan qadirullah atau qadarullah. Ya, udah qadarullah sekarang. Ya, ini qadar Allah. Waduh, mantap. Qadarullah. Nah, kita kata bahasanya sekarang qadarullah. Nah, itu pakai bahasa siapa itu? Nah, bagus itu Bapak, qadarullah. Nah, kenapa? Karena Allah sudah katakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Gampang bagi Allah apa? Untuk membalikan sesuatu, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Udah putar, entar siang, entar malam, udah. Yang tadinya atas bisa ke bawah, yang tadi bawah bisa ke atas. Udah gitu doang. Masya Allah, gampang bagi Allah kan? Makanya kejadian-kejadian yang ada saat ini sudah di atas qadir Allah, takdirnya Allah sudah tentukan semua. Ustaz, bagaimana kemenangan antara orang Palestina dengan orang-orang Bani Israel, dengan orang-orang Israel itu bagaimana Ustaz? Itu Allah juga nanti sudah tentukan. Pak, sebenarnya ini kan kisah penyerangan ini, kalau kita pandang, kita lihat, ini kan hampir sama ini. Hampir sama dengan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Allah turunkan ayatnya Al-Fil, tentang gajah. Berarti sekarang kita ganti tentang tank. Ya kan gitu. Ini sebenarnya bersama ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihi jarah min sijil. Terus waja'alahum. Ini hampir sama. Oke lah, ayatnya itu asbabun nuzulnya terkait dengan itu. Apakah ayat itu berhenti hanya sampai di situ? Sampai di kisahnya Abraham? Enggak, Pak. Al-Quran itu kalau menceritakan tentang hal kejadian
itu bisa jadi terulang pada berikutnya nantinya. Kapan? Nanti akan Allah datangkan Tayran ababil. Nah, kalau Tayran itu kan apa? Burung. Berarti nanti akan datang nih, mudah-mudahan akan datang Tayran apa berarti? Pesawat. Gitu maksudnya. Pesawat tempur berbondong-bondong datang ke sana menjatuhkan apa? Iya, menjatuhkan bom Tayran ababil tarmihim bihijarah. Sama enggak? Kan hampir sama ini. Coba lihat dari segi balaghahnya itu. Itu kan ada tasbihnya itu, ada kesamaan, ada wajib sabahnya itu ada itu. Wajib sabahnya apa? Sama-sama menghancurkan, sama-sama panas. Iya kan? Tayran ababil tarmihim bihijarah. Kalau dulu mah ababilnya bawa-bawa batu dari neraka dilemparkan, kok cek semuanya habis, semuanya mati. Kan sama aja ini, entah dari mana yang datang. Pokoknya Tayran ababil aja tuh. Berarti kalau kita mah toyaro kali ya. Pesawat nih. Pesawat akan datang berbondong-bondong, ribuan pesawat akan datang menghujankan pelurunya. Sama dengan Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, maka mereka menjadi apa? Faja'alahum ka'asfin, seperti daun yang dimakan oleh lalat, oleh ulat. Masya Allah, itu akan terjadi. Dan itu kisah Abraha. Mungkin bisa jadi ini akan terjadi di kisahnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Palestina. Mungkin bisa terjadi. Kan kita nggak tahu kuasa Allah. Apakah nanti Allah datangkan, oh nanti akan datang dari Indonesia? Ya mungkin bisa jadi kita kirim bala-bala ke sana. Ya kita kirim, bukan bala, kita kirim bala. Oh, Masya Allah. Ya kan prediksi kan semacam itu, datang nanti dari Indonesia. Ya kan kita nggak tahu siapa yang akan datang ke sana. Kita mah hanya memperbanyak doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Kenapa? Karena mungkin saudara-saudara kita yang lain pun sebenarnya mereka juga sudah siap-siap sih, sebenarnya begitu. Sudah siap-siap mereka akan datang ke sana. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita kembalikan ke ayat itu, ke surat Al-Fil, ini Allah akan datangkan ke mereka itu. Dan ini kebahagiaan buat orang-orang Palestina. Kalau orang Palestina mereka memahami ayat ini, pasti mereka akan bahagia dan bangga. Pasti Allah akan datangkan Tayran ababil tarmihim bihijarah, tarmihim birudal. Ayo dah. Gak tau kan, cukir habis ya semuanya. Masya Allah, amin ya Rabbal. Nah, itu adalah wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita sudah tahu semacam itu, ingat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima minal ajaib, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga keajaiban-keajaiban yang ada di langit, keajaiban yang ada di bumi. Terus wahtilafil laili wan nahar, bergantinya antara siang dan malam, ini adalah laayatin, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi berubahnya siang ke malam, malam ke siang, ada laki-laki, ada perempuan, ini adalah laayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah. Aidilalatin ala qudratihi, yakni menunjukkan tentang kekuasaan Allah.
Bagi siapa ini? Liulil albab, bagi orang-orang yang ulul albab. Apa? Siapa ulul albab itu? Ajengan Jejen pernah mengatakan, ulul albab itu adalah zikir, fikir. Orang yang berzikir, orang yang berfikir, itu adalah ulul albab. Dia tanamkan zikirnya, kemudian pemikirannya dia gunakan untuk hal-hal yang baik, maka zikir dibarengi dengan fikir, itulah ulul albab. Nah, ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka ini adalah ulul albab, itu adalah alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang zikir banyak kepada Allah. Jadi mereka adalah ulul albab. Jadi yang bisa mengambil ikhtilaful lail, bisa mengambil hikmah fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, itu semua adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ulul albab, zikir, fikir. Yaitu siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ketika mereka duduk, mereka zikir kepada Allah. Ketika mereka berjalan, zikir kepada Allah. Wa 'ala junubihim, dan juga ketika dalam tidur, mereka pun ingat kepada Allah. Tuh, Masya Allah. Kayaknya kalau kiamat, qu'udan, bisalah kita tuh, ya. Kalau lagi duduk, kita zikir tuh. Kalau lagi diri juga, kita juga bisa zikir. Tapi kalau lagi tidur kayaknya molor kayaknya. Molor kayaknya langsung habis semuanya itu. Apalagi kalau udah malam Jumat. Kayaknya lupa itu, kayaknya nggak kebaca kayaknya. Orang jannibna syaitan datang juga ke kita. Padahal udah kita baca itu, jannibna syaitan lagi. Wajah Nabi Syaitan nama rusak tanah itu kan udah kita baca itu. Masih dekat juga ya, masih ngeganggu juga, pengen lagi jadinya. Ya Allah berikan itu adalah yadhkurunallah, alladzina yadhkurunallah, yaitu mereka adalah orang-orang yang zikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Mereka itu orang yang ingat kepada Allah. Satu tuh, yadhkurunallah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang mereka juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Inilah disebut dengan orang-orang yang tafakkur. Makanya di sini bahasanya adalah wa yatafakkaruna, yaitu orang-orang yang mau berpikir. Kenapa? Karena yang dituntut adalah orang-orang yang berpikir. Makanya Pak, di dalam ayat Al-Quran itu banyak berkaitan dengan akal. Diminta nih. Kenapa? Agama itu harus pakai akal. La dina la aqla lahu. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Artinya apa? Kalau terkait dengan agama harus pakai akal. Kalau tidak ada akal berarti tidak punya agama. Kalau begitu Ustaz? Iya, contoh gampang saja. Kalau kita kagak mau sholat, gampang. Syaratnya edan. Bapak supaya saya mau ninggalin sholat, silakan, gampang. Satu pokoknya, udah gila pokoknya. Kalau udah gila, udah tuh hitam akan hilang. Jadi nggak ada sisa tuh nanti tuh. Iya, langsung nah itu mau ke kuburan. Iya kalau udah mati gitu. Ya Allah, itu kan kata Nabi, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal. Makanya dipergunakan akal. Akalnya digunakan untuk apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
yaitu orang-orang yang berpikir, memikirkan tafakkur tentang ayat-ayat Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Coba, kayaknya kita nggak sampai ke sana, mikirin gitu ya, oh penciptaan Allah bagaimana, penciptaan langit bagaimana, penciptaan bumi bagaimana. Kayaknya kagak ngopi kita kayaknya. Kagak ngopi itu. Kenapa? Kita dianggap gila sama istri kita. Orang ngomong sih sambil mangap lagi, alar masuk, ya udah kena dah. Ya Allah. Jadi tafakur begini, mentafakuri sesuatu nggak usah jauh-jauh, masuk ke dalam. Kemana? Ke diri kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Rabbnya. Dia akan kenal Tuhannya. Contoh, antara bulu rambut dengan bulu alis lebih panjang mana? Rambut kan, bulu kepala kan? Antara rambut kepala dengan rambut alis lebih kepanjang ini kan? Lebih panjang kepala. Kenapa dari pertama kita lahir yang panjang itu cuma rambut kepala, tapi rambut alis kagak pernah panjang? Coba ayo dah pikirin situ. Nah ini kalau misalkan panjang mau berayak ke sini nih. Masya Allah. Nutup. Satu. Kemudian bulu alis dengan ini, alis dengan bulu mata lebih panjang mana? Bulu mata kan. Dan juga bulu mata itu nggak banyak Pak, sedikit dia, tapi indah begitu. Keindahannya luar biasa. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus. Nggak ada bentuk yang lain seindah manusia. Oh, jin ada Ustaz? Nggak bisa. Manusia paling cakep Ustaz, dia orangnya hitam banget Ustaz. Sehitam manusia itu indahnya manusia tuh begitu. Loh, coba Pak. Menurut kita nih, mungkin menurut kita orang-orang Ethiopia itu adalah orang-orang itu hitam menurut kita. Tapi Pak, itu ada satu penelitian itu. Ternyata Miss World, apa tuh namanya? Wanita Miss, wanita sejagat. Coba itu dari mana itu? Dari Afrika Pak. Itu dinobatkan sebagai wanita tercantik itu. Padahal menurut ukuran Ustaz Fauzan, ya kagak level. Ya Allah, ternyata Allah datangkan mereka yang model semacam itu sesuai dengan kondisi mereka. Lah kita didatangkan oleh Allah dileduh model kayak semacam ini. Emang begini ukurannya. Jangan protes. Nah, kalau protes sama Allah, ya Allah, saya masa dibentuknya kayak begini sih? Jangan, nggak usah. Emang Allah sudah bentuk kita semacam itu. Satu. Kemudian ini Pak nih, indahnya. Mata kita nih duanya di depan ini. Coba kalau satu di depan, satu di belakang. Ya, jelek banget. Yang susah itu tukang kacamata, ntar dia ribet. Kagak laku. Kacamata kagak laku Pak. Coba kalau misalnya satu di depan, satu di belakang, dan susah aja bikin kacamata. Nah ini kan indah nih ya. Indah tuh, oh, enak. Untung ada kacamata, makanya saya bisa baca ayat. Indah Pak, Masya Allah. Allah kasih kuping kanan, kuping kiri, dan juga nggak pernah ketemu Pak. Sekalipun tiap hari lebaran gitu Pak. Sampai lebaran Idul Fitri, Idul Adha juga nggak pernah ketemu Pak, kuping kanan dengan kuping kiri. Masya Allah. Tapi dia akur Pak, ya, akur gitu, nggak pindah belakang saya pindah. Enggak. Ya Allah, pikirin lebih dalam lagi Pak. Kita lihat ke bawah. Mohon maaf, sekalipun ini rada kotor, tapi ini luar biasa Pak. Ketika kita buang air besar, Masya Allah, ini ajeng-ajeng mengilustrasikan Pak. Ketika kita buang air besar, itu ada gunting otomatis. Coba, kalau nggak ada gunting otomatis, Masya Allah, 2 meter Pak. Iya kan?
Kalau nggak ada gunting otomatis, cek. Ayo, siapa yang ngeguntingin? Kan nggak ada yang ngundang. Nggak ada, marketingnya nggak ada. Cek langsung, cek. Masya Allah. Nah, satu. Lebih dalam lagi kita lihat, mohon maaf. Menurut kita, itu ketika kita membicarakan kemaluan seorang wanita, itu kita kayaknya rada-rada geli begitu. Ya. Geli itu kalau mungkin kita bukan geli karena gila ya, bukan. Tapi karena ini mah apa? Kayaknya kita bahasanya jijik. Padahal itu kalau kita teliti, masya Allah, di situ fi khalqis samawati wal ardh, Allah ciptakan tuh. Nanti ada nih, la ayatin li ulil albab. Nanti ada bahasa yang kita ucapkan, subhana ma khalaqta hadza batila, subhanaka ma khalaqta. Ya, ada kan? Subhanaka faqina adzabannar. Ini dalam ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Nanti kenanya di situ. Mohon maaf, di dalam kemaluan seorang perempuan itu ada 2 jalur. Udah pernah lihat? Sering. Ada 2 jalur, tapi Bapak gak pernah ngeliatin itu. Ada 2 jalur. Satu, jalur pembuangan air kecil buat ketika kita kencing. Kemudian ada jalur di situ keluar masuknya sperma. Yang atas mengeluarkan air kencing, yang bawah itu kalau tidak salah itu mengeluarkan tentang sperma. Jadi kalau misalkan pala Bapak itu masuknya lewat mana? Ayo, jangan dihayali. Itu lewat yang jalur itu. Nah, sehingga dari jalur itu baru dapat dimasukkan oleh Allah ovum ke dalam rahim perempuan. Sehingga jadilah manusia di dalam rahim itu, rahim seorang ibu. Nah, masya Allah itu kan proses dari situ. Kemudian ketika kita dilahirkan, masya Allah, antara pala dengan lubang gedean mana? Gedean pala. Tapi kok kenapa bayi itu bisa keluar dari lubang sekecil itu? Itu kan? Nah, coba udah pikirin. Sehingga begini. Sehingga ketika bayi itu dikeluarkan dari dalam rahim seorang ibu, itu dalam kondisi lembek. Ini nih Pak, kepalanya, tempurung kepalanya itu ketika dia dilahirkan lembek. Makanya Nabi Yunus ketika dia ditelan sama ikan hut, itu kan Nabi Yunus semuanya badannya jadi lemes. Kemudian ketika dikeluarkan, dilepehkan sama ikan hut, itu semuanya tulang-tulangnya itu enggak berfungsi. Bahkan tulangnya lembek. Dalam satu kaul dikatakan ketika Nabi Yunus itu dilepehin sama ikan hut itu, dilepehin, kemudian jatuh di pohon, di pesisir pantai itu kan ada, akhirnya ketutupan sama daun gitu. Nah, ketika ditutup sama daun kena matahari, baru dia keker lagi ininya. Jadi ketika ketiup angin, keker. Begitu juga bayi, kenapa dia ketika dilahirkan itu gampang ditarik gitu sama bidan. Ketika dilahirkan, bayi lahir itu lembek gitu. Coba aja pegang. Nah, ketika dia dilahirkan, keluar. Nah, pas keluar, kena udara luar, maka dia tuh cepat keras gitu. Masya Allah. Ayo coba pikirin, kalau bukan produk Allah, siapa yang bikin model kayak begitu? Nah, ini kan Allah yang bikin ini.
Coba kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan kita dilahirkan dalam kondisi sudah keker, Pak, tulang-tulang kita keker, nyangkut. Bener. Apalagi kalau misalkan tangan duluan yang keluar. Nyangkut, kagak bisa keluar. Karena udah keker duluan. Masya Allah, ternyata Allah turunkan kita di lahiran perut itu dalam kondisi lembek. Dan juga mohon maaf, kemaluan perempuan itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan itu. Coba masuk kecil keluar gede, ayo kan luar biasa ini. Masya Allah. Nah, kalau kita bisa memikirkan semacam itu, langsung kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tidak ada yang sia-sia, enggak ada yang rugi, tidak ada yang sengsara, tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Contoh, Allah ciptakan pohon kelapa dari A sampai Z itu semuanya bermanfaat. Pohon kelapa ketika dia jadi tunas bagus. Tunas pohon kelapa dijadikan lambang. Apa? Kamu kan ada manfaatnya tuh. Tunas pohon kelapa. Nah, coba kalau kita tunas bayi, nah dulu cuma segitu doang. Tapi ini tunas pohon kelapa. Baru tunasnya saja sudah diabadikan, Pak. Tunasnya saja sudah diabadikan. Kemudian dia gede berbuah, ada buahnya. Kemudian jatuh satu, bermanfaat, manfaat. Kelapa isinya ada manfaatnya. Coba pikirin, Pak. Kelapa gede, itu yang ngisi airnya siapa itu? Pernah melihat ada yang ngisi air kelapa? Ada? Kali dikencingin sama cecek gitu kagak. Enggak bakalan. Coba, airnya dari mana? Itu kan pernah terjadi itu. Ya, ada air di dalam air kelapa itu ada ikan di dalamnya, atau coba ikan itu siapa yang ngisi di situ? Ini kan ya ada mujizat ini. Ya, jadi air itu air kelapa. Ya, ketika dibelah kan ini para wali ini. Ketika dibelah itu ada air, ada ikannya di dalamnya. Coba itu ikan bisa masuk sendiri di situ. Logikanya begini, itu air kelapa dari mana coba? Kecil dia nggak ada airnya, pas dia gede kok ada isinya. Kita mah hanya bisa menikmati air kelapa, nggak bisa bikin kelapa. Yang bisa menjual air kelapa siapa? Nah, tukang es kelapa. Yang menduplikat air kelapa siapa? Pabrik. Itu Koko itu. Apa? Iya kan? Bukan koko. Iya, hidrokoko. Ya, hidrokoko itu kan duplikat itu. Nah, duplikat dari apa? Duplikat dari air kelapa. Masya Allah. Ayo Pak, kita pikirkan di situ. Nah, kalau kita bisa memikirkan semacam itu, kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Fakina, selamatkanlah kami benar dari azab api neraka. Itu sehingga doa itu terakhir setelah kita tafakur. Makanya siapa yang bisa semacam itu? Ulul albab, zikir, fikir. Itu ulul albab itu. Nah, ini PR buat Bapak nih berarti nih. Nanti ketika di rumah pikirin aja. Tapi kalau lagi sama istri jangan dipikirin. Kelamaan. Udah. Langsung aja gitu. Gak usah mikir-mikir lagi dah. Nah, kalau misalkan air kelapa ya dah. Air kelapa pikirin dah. Kok kenapa di luarnya ada sabutnya gitu, kemudian ada batoknya, kok kemudian di dalamnya ada kelapanya. Ayo isinya siapa yang ngisiin itu? Ya Allah.
Mudah-mudahan ketika kita tafakur sehingga ayat lanjutannya Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita ila akhirih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam semua hal, baik dalam urusan kita, urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, dan juga mudah-mudahan akal yang kita ada pada diri kita ini kita gunakan untuk tafakur, berzikir juga kepada Allah, sehingga fikir, zikir ini yang jalan. Mudah-mudahan kita dikategorikan ulul albab. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.